selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Disinilah kami ada Tuhan, disinilah tempat yang mestinya kami berada Tuhan. Hanya di hadirat-Mu bersama dengan Engkau dan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. There's no other place we should be. Di sini tempat kami Tuhan Yesus. Berperkaralah Tuhan, berbicaralah melalui aku Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Welcome to church everyone. Tetap grogi. Yes Lord? Yes Lord. Oke. Jadi kita udah 4 minggu dengerin khotbah tentang free indeed, kemerdekaan yang sejati. Udah belajar gimana caranya untuk merdeka, apa yang harus kita buat dengan kemerdekaan itu. Tapi untuk mempersiapkan khotbah ini aku ada satu pertanyaan yang aku tanya ke beberapa orang gitu. Pertanyaannya adalah gini. Kalau misalnya sekarang kita bisa buat apa aja yang kita bisa, bebas untuk buat segalanya, apa yang akan kita buat? Nah waktu aku tanya ke anak-anak arti, ternyata jawabannya adalah, oh aku pengen pergi liburan sama keluargaku gitu. Ada juga yang bilang, oh aku pengen supaya aku dapat beasiswa, supaya keluargaku nggak harus bayar SMA, dia bilang gitu. Ada beberapa jawaban-jawaban lain juga yang lumayan ajaib seperti Tante Friska. Dia kalau bebas melakukan segala sesuatu dia mau bekerja untuk rumah Tuhan gitu. Kayak abandon everything terus bener-bener udah pekerjaan Allah gitu. Salut banget Tante Friska, emang one of a kind. Nah terus tapi intinya adalah kalau misalnya kita bebas untuk berbuat segala sesuatu, jawabannya adalah kita mau melakukan sesuatu yang kita suka dengan orang yang kita suka. Itu yang akhirnya aku pelajari gitu. Nah, timbullah pertanyaan. Kita suka gak sih sama Tuhan Yesus? Do we like Jesus? Do we adore Him? Kita suka gak sih nih sama personality Jesus gitu? Apakah kita suka meluangkan waktu dengan Yesus? Apakah kita melihat Yesus sebagai seseorang yang kita suka gitu? Nah, aku yakin kita semua yang di gereja sini dan mungkin online tahu gitu kayak apa artinya untuk jadi Kristen, baca Alkitab tiap pagi, berdoa, komsel, doain satu sama lain. Tapi suka gak sih sama Tuhan Yesus? Karena yang aku pelajari juga ya, kita bisa love someone but don't like them. Kita bisa sayang, care sama seseorang, tapi kita gak suka sama orang itu. Banyak orang yang mungkin di keluarganya nih ya, sayang banget sama kakaknya, adiknya, orang tuanya. Tapi kalau disuruh spend time sama satu sama lain, enggak deh, gue mending sama teman-teman gue aja gitu. Sayang kok sama mama papa, sayang. Tapi kalau if I'm free right now to do whatever I want, kalau aku bebas buat apa aja, aku gak mau sih sama mereka, mending aku sama teman-teman gitu. Nah sekarang kita di tengah-tengah hubungan kita sama Tuhan ini, kita suka gak sih sama Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Nah di Galatia 5 ayat 1 dibilangkan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahasa Inggrisnya dibilang, it is for freedom that Christ has set us free. Jadi Tuhan tuh juga udah gak mau kayak maksa kita melakukan sesuatu yang kita gak suka. That's slavery gitu.
kalau kita harus melakukan hal-hal yang terpaksa, itu namanya perbudakan. Tapi di sini dibilang, it is for freedom, Christ has set us free. Jadi khotbah kali ini aku pengen ngomong tentang bukan falling in love, tapi falling in like. Ada yang namanya falling in like sama orang gitu. Gimana sih caranya kita bisa suka lagi nih sama Tuhan Yesus, sama pribadinya Tuhan Yesus gitu. Karena I'm sure semua orang di sini kalau ditanya, do you love Jesus? Jawabannya pasti yes. Do you love Jesus? Yes. But do you like Jesus? Do you want to spend time with Him? Kalau harus boleh deh, tapi kalau ada pilihan lain kayaknya enggak deh. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang falling in like, karena sekitar 80% dari jemaat mungkin udah kawin dan pacaran, bisa dibilang saya satu-satunya expert di ruangan ini tentang falling in like. Karena nggak apa-apa kalau aku suka-suka dan disukai. Kalau yang udah kawin kan itu ilegal berat ya. Nah, aku mau bagi-bagi nih, ada beberapa level of likeness. Pertama itu adalah level naksir, namanya crush. Iki sama Ethan tuh ada tuh cewek-cewek yang dia naksirin tuh. Suka pulang ke rumah tiba-tiba kayak, I have a new crush gitu. Aku naksir yang ini, aku naksir itu. Sampai ada insiden Iki kasih lihat sesuatu ke cewek-cewek yang dia suka gitu. Karena menurut dia naksir gitu kan. Tapi naksir ini tuh dangkal banget gitu. Ada satu yang namanya ik. Kalau misalnya dia nafasnya berisik tiba-tiba nggak jadi gue suka sama dia, jijik nafasnya berisik gitu. Atau kayak dia selalu kayak pakai baju dimasukin, gue ilfil gitu. Kalau naksir tuh dangkal banget, hal-hal yang kecil bisa bikin orang nggak jadi naksir. Itu step 1. Step 2 itu mulai ke love gitu kan. Akhirnya they become in a relationship, pacaran lah nih. Biasanya ini yang ada tujuan gitu kan, mau menikah, itu love. Nah yang ketiga adalah level adore. Nah ini tuh udah level biasanya suami istri. Atau bisa juga keluarga gitu kayak I adore my brother so much gitu. Dia di mataku lumayan gak ada salahnya lah. Begitu juga dengan Mama Dedi tanya dan Edo even sekarang udah masuk ke level adore gitu. Karena ada orang-orang di hidup aku yang lebih dari love, aku udah adore aja sama mereka. Tapi level 4 adalah obsesi. Ini level Meda ke Nino dan Nino ke Meda. Ini benar-benar level yang kayak ada di dalam satu rumah, tapi kalau batang hidungnya nggak ketahuan di mana, dicari, di mana gitu kan. Nah level ini juga biasanya orang bisa tahu nih, di obses banget. Kayak tanya ke Edo juga, Edo ketanya juga. Nah contohnya kayak Iki gitu. Iki menurut kamu Mapix paling sayang siapa? Dia bilang, oh Mapix paling sayang abang gitu. Kalau papa paling sayang siapa? Papa paling sayang istrinya gitu. Nah terus Mamo paling sayang siapa? Mamo paling suka WhatsApp adiknya gitu. Itu juga obsesi tuh, Tante Binga juga tahu. Obsesi antara kakak adik juga bisa gitu ya. Antara Medan dan adiknya ini juga sedikit agak obsesi ya. Nah kita tuh harus sampai level ini sama Tuhan gitu. Obsessed with God gitu kayak, I don't know what to do nih. God, what should I do? Gitu. Kok kayaknya di tempat ini nggak berasa nih, kayaknya nggak berasa ada Tuhan sama gue. Cari gitu kayak, oh Tuhan ada ngasih di sini. Obsesinya tuh harus ke level itu gitu. Nah, aku lagi belajar nih untuk obsesi sama Tuhan nih. Tapi kadang-kadang on the good days, di hari-hari bagus, I'm obsessed with God. Thinking about God, pikirin dia terus, baca firmannya, cari Alkitab dan lain. Tapi on bad days, aku nggak obses sama Tuhan. Nah yang aku pelajari saat aku nggak obses sama Tuhan, aku obses sama diriku sendiri. Jadi di hati kita tuh yang rebutan tahta tuh cuman diri kita sama nggak ada diri kita gitu. Tapi di Roma 7 ayat 19 dibilang gini kan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah.
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So, kita udah dibebaskan sebenarnya dari even belenggu diri kita sendiri. Jadi basically Tuhan tuh udah beresin nih semua. Perbudakan, self-obsession, dosa udah diberesin sama Tuhan. The only thing we need to do adalah to keep this relationship gitu, untuk menjaga hubungan ini. Dan yang namanya relationship itu butuh work. Relationship needs work, gitu kan? Kayak ada hal-hal yang mungkin mama buat supaya Daddy senang. Ada hal-hal yang Daddy buat untuk bikin mama senang. Seperti transfer, gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak you need to do the work, gitu. Nah, jangan kita pikir kita udah pernah falling in love with Jesus sekali, beres. Gak kayak gitu juga, yang namanya relationship, mau sama manusia, sama Tuhan, sama Yesus, kita butuh work. Tapi work kita gak ribet-ribet kok, bukan tentang melepas belenggu, tentang pengampunan dosa, semua udah diberesin Tuhan Yesus. Our work is to benar-benar just keep falling in like sama Jesus gitu. Nah, memang aku expert di like nih, tapi relationship bukan berarti aku expert. Karena 36 tahun masih single. Jadi lebih baik, soon, thank you Tante, saya terima nubuatannya. Nah, jadi lebih baik kita belajar dari seseorang yang juga obsesi cinta mati sama Tuhan, yaitu Daud. Di 1 Samuel 13 ayat 14, bahasa Inggrisnya itu dibilang adalah Daud is a man after God's own heart. Di sini dibilang kan, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap ke Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Nah, berkenan di hatinya bahasa Inggrisnya adalah a man after his own heart. Jadi udah obsesi level Nino Meda kalah. Ini udah obsesi level tinggi. Daud ke Tuhan. Nah, aku cuma mau bahas tentang 2 cerita di hidupnya Daud yang kelihatan gimana dia obses banget sama Tuhan. Dan gimana caranya untuk mencapai obsesi tersebut. Oke, pertama kali kan Daud kita tahu of course dari ceritanya Daud dan Goliat gitu kan. Nah, waktu pertama kali Samuel disuruh doain Daud, pertama-tama tuh dibilang dia tuh masih kecil banget. Mukanya kemerahan. Ya kan? Jadi kita pikir oh Daud waktu muda mungkin dia cakep, kecil, gitu aja gitu, suka worship gitu kan. Tapi di ayat berikutnya, waktu Saul tuh, chapter berikutnya, waktu Saul diserang sama roh jahat, disuruh cari orang kan. Akhirnya ketemulah, ada satu orang nih yang bilang, ada anak Isai yang bisa nih kayaknya buat lu. Di 1 Samuel 16 ayat 18. Deskripsi terhadap Daud dibilang gini, pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Bahasa Inggrisnya dibilang, he is a man of war. Ini adalah perikop sebelum dia mengalahkan Goliat. Jadi waktu dia masuk ke dalam tempat perang, dia juga nggak familiar sama barisan-barisannya, ya kan? Kalau kita baca di ayatnya kan dia nanya-nanya kanan kiri, nyari. Dan kayaknya nggak ada yang kenal dia juga sebagai prajurit. Tapi di sini dibilang kalau dia a man of war. Siapa yang ngajarin dia war? Kalau ternyata prajurit-prajurit juga he wasn't part of the war. Dia nggak bagian dari perang itu, tapi dia kok bisa dibilang a man of war. Nah, habis itu kita baca lagi kan. Ini orang kok ngerti banget sih tentang war gitu. Di Mazmur 144 ayat 1 dibilang gini. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk perang. Jadi Daud itu diajarin perang bukan dari tentara-tentara, bukan dari panglima-panglima, tapi langsung dari Tuhan.
Nah, aku pengen jelasin lagi sampai extend apa sih Tuhan ngajarin perang ke Daud. Ada di 2 Samuel 5 ayat 23. Ini keadaannya Daud lagi mau melawan bangsa Filistin. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi ini Tuhan yang bilang ya, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin. Mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ini step by step dikasih tahu sama Tuhan gitu. Jangan lewat depan, lewat belakang, nanti pas ada suara ini lu maju. Jadi kedekatan Daud sama Tuhan itu tuh udah di tingkat ngobrol, dikasih tahu step by step dia harus ngapain. Nah, akhirnya dia maju kan ke tempat perang ini, ke tempat yang ada Goliat. Dia yang udah setiap hari me-worship Tuhan, bergaul dengan Tuhan, udah tahu banget nih caranya dia harus ngapain. Terus kan di 2 Samuel 5 ayat 23, itu basically di Samuel diceritain lah caranya Daud. Dia ambil kecapi, dia lempar dan lain-lain. Kita mungkin ada buku yang even bilang gitu kalau, oh itu pas karena Daud kecil, Goliat gede, terus kayak itu emang ada the law of physics yang bilang udah pasti Daud sebenarnya punya advantage. Tapi sebenarnya siapa tahu nih ya, Tuhan tuh udah bilang sama Daud, kayak dia bilang di 2 Samuel 5, nanti pas lu kesana bakal ketemu giant, ambil 5 batu, pakai aja ketapel dan dia bakal mati. Gitu. Kedekatannya Daud sama Tuhan itu udah gak main-main gitu. Dia setiap hari sama Tuhan sampai step by step untuk perang aja Tuhan yang ngajarin. Bukan dunia, bukan panglima, tapi Tuhan. Nah, di sini kita lihat nih obsesinya Daud sama Tuhan. Di 2 Samuel 5 ayat 23. Waktu dia akhirnya maju melawan Goliat, dia bilang gini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, kayaknya bukan ini. 2 Samuel, sorry. Yang tentang Goliat. Oh ya, benar, 1-17. Oke. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Coba jemaat baca deh ayat 46. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. I could relate to David. Gini, kalau di keluarga kita lagi ada sedikit perdebatan atau argumentasi, aku selalu belain Daddy. Sampai mama sama Tanya udah males. Kalau Bika mah pasti dia belain Daddy. Begitu juga dengan Josa. Dia selalu membela mama. Mama gak pernah ada salah deh, bener-bener. Kentutnya mama aja wangi kata Josa. Itu level obsesi. Juga begitu dengan tulang les. Tulang les gak pernah salah. Gak pernah salah. Kalau kita ngomongin tulang kayak gini, tulang itu, ini pembelanya pasti maju. Melda. Nah, begitu juga dengan Daud gitu. Dia lagi datang nih ke tempat perang. Tiba-tiba, kok ada yang ngomongin Tuhan gua? Emang dia tahu? Gua tiap hari nih sama Yahweh. Gua tiap hari nih sama Tuhan. Siapa ini orang Israel ngomong-ngomongin Tuhan gua? Gitu, jadi dia pengen clarify. Sorry. Kayaknya lu salah deh. Gini deh, gua aja yang maju. Supaya lu tahu. Bangsa Israel tuh punya Tuhan. Dan Tuhannya itu bisa menyerahkan kamu ke tangan kami. Ini level obsesi nih. Yang kayak kalau
ada kupingnya kayak ada yang ngomongin aja nih. Gimana? Enggak kayak gitu. Gue lebih tahu pasti karena setiap hari gue tuh sama Tuhan. Nah, jadi balik lagi nih tentang persukaan atau falling in like. Yang aku pelajari juga sebagai orang single adalah we need to give people a chance. Ya kan? Sering banget tuh gue dibilang, Pika buka dong hatinya. Coba aja dulu gitu kan. Dinner aja dinner gitu kan. Sama Tuhan gitu. Give him a chance. Give him a chance. Kasih dia waktu. Tiap pagi, tiap malam. Coba. Satu lagi nih setelah aku harus membuka hati itu biasanya dia bilang gini. Kalau kita lagi buka hati sama satu cowok. Gak boleh ketemu cowok lain dong. Kalau enggak ya yang ini kan bingung gitu dibanding-bandingin. Begitu juga sama Tuhan. Kalau kita tuh lagi kasih give God a chance, jangan sibuk sama diri sendiri, jangan sibuk sama dunia. Daud itu nggak sibuk nyari pembelajaran tentang perang di tempat berperang. Dia nggak sibuk untuk kayak, oh gue mau dong belajar dari Saul, oh gue mau belajar dong dari Joab, gue mau dong belajar dari ini. Enggak, dia fokus aja ke Tuhan. Tuhan yang melatih tangannya untuk berperang. Nah, lagi-lagi kayak gini ya, kalau misalnya kita lagi mau falling in like sama Tuhan juga ya, kayak kita tuh harus suka gitu loh, gimana ya gini. Misalnya ada orang suka sama aku belum suka sama dia. Caranya dia adalah dia puji-puji aku terus. Sampai aku naksir. Enggak, dia muji-muji dirinya sendiri. Bayangin gak kalau aku dideketin cowok terus dia kayak, gue pintar banget loh, kerjaan gue gini, gaji gue segini, gue keren abis. Ya males lah gue, ya gak sih? Tapi kalau dia datang dia kayak, Pik lo pintar banget sih, ajarin gue dong ini. Gitu. Pik gila lu jago banget pedal, boleh dong ajarin gue. Kan gue jadi, oke, sini deh gitu. Karena dia muji-muji gue terus. Begitu juga kita mau falling in like sama Jesus. Ingat lagi. Tuhan tuh hebat banget ya, kok bisa sih selamatin aku. Tuhan baik banget ya, kok bisa sih aku sampai sekarang masih dijaga. Tuhan kok di luar sana berantakan, kok aku masih bisa ya ke gereja. The small things like that yang bikin kita tuh bisa makin naksir sama Tuhan. Nah, gimana so far? Udah kebayang gak gimana caranya untuk falling in like? Dan bedanya falling in love. Kita pasti udah love, tapi kita lagi belajar untuk like. Nah, karena ini levelnya tuh gini. Pertama kita falling in like. Kita suka, habis itu kita love. Nah, setelah kita love, kita obsesi-obsesi itu kita jadi mirip sama yang kita suka. Nah, di 2 Korintus 3 ayat 17 dibilang gini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini yang Om Daswar khotbahin minggu lalu kan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kalau kita mau jadi serupa sama Tuhan, kita harus mencerminkan Dia. Gimana cara kita mencerminkan sesuatu kalau yang mau kita cerminin gak ada? Kalau kita mau jadi seperti Tuhan, sampai kita mencerminkan Tuhan, Tuhannya harus ada juga. Ya dong, gak bisa gini, kalau gak ada Tuhan ya dan kita cuma mencerminkan diri sendiri aja gitu. Jadi pertama falling in like, falling in love, sampai menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesuslah ini true freedom. Kenapa ini true freedom? Karena kalau kita mau yang Tuhan mau, itu baru true freedom. Kalau kita kayak, gak mau deh Tuhan, gak bohong, gak mau deh Tuhan, gak nyolong, gue pengennya nyolong. Berarti kita masih dalam slavery gitu. Tapi kalau kita mau berbuat yang Tuhan mau, that's true freedom. Kalau kita suka buat yang Tuhan suka, itu baru true freedom.
tapi caranya tuh ini levelnya. Suka, love, sama seperti Yesus, punya pikiran seperti Yesus. Nah, lanjut lagi nih ya tentang Daud. Daud ini jadikan dia sebelum dia jadi raja, dia udah disebut man of war. Setelah dia jadi raja, makin lagi dia jago tentang perang. Dia tahu banget apa yang harus dia buat, ke siapa, dan dia akhirnya memenangkan banyak daerah-daerah sekitar Israel. Menguatkan Israel sampai Absalom bisa buat bait Allah, dan sampai akhirnya Absalom bisa kaya banget. Karena papanya Daud udah bikin foundation yang kuat. Salomo, ya Salomo. Sorry, salah konteks. Salomo yang jadi raja. Anyway, tapi yang aku mau bahas hari ini adalah Absalom. Nah, cerita tentang anaknya Absalom ini. Jadi Daud punya banyak istri. Salah satu istrinya adalah anak dari Raja Talmai. Raja Talmai ini menguasai tanah Geshur. Tanah Geshur ini pernah dijarah sama Daud beberapa kali waktu Daud di Filistin. Jadi background story mungkin keluarganya Maka, istrinya Daud ini mungkin gak suka sama Daud. Karena negaranya suka dijarah. Anyway, dia punya anak 2, namanya Absalom sama Tamar. Nah, Absalom punya sister namanya Tamar. Tamar diperkosa sama Amnon. Amnon anak pertamanya Daud. Absalom marah banget, dia bunuhlah si Amnon. Setelah dia bunuh Amnon, dia kabur ke Raja Talmai, ke kakeknya. Di firman Tuhan dibilang kalau Daud tuh sedih banget anaknya kabur ke Talmai. Mungkin kalau kita ngertiin tuh kayak gini ya, dia punya anak yang pertama yang dia pikir bakal lanjutin dia ternyata dibunuh sama Absalom. Tiba-tiba Absalom nih yang katanya udah yang paling cakep, ternyata dia malah kabur ke musuhnya Daud selama 3 tahun. Kita nggak tahu dia di brainwash apa nih sama kakeknya. Nah setelah 3 tahun di situ, Absalom minta pengen balik. Daud terima dia balik akhirnya. Nah tingkah lakunya Absalom mulai aneh nih. Dia pengen banget ketemu sama raja. Karena dia boleh balik ke Yerusalem tapi dia gak boleh lihat raja. Jadi yang dia buat adalah dia panggil Yoab di 2 Samuel 14 ayat 32. Dibilang gini Absalom kepada Yoab. Jadi dia untuk dapat perhatian Yoab dia bakar kayak ladangnya Yoab dibakar sama Absalom. Abis itu Absalom bilang, Yoab nanya, kenapa lu bakar ladang gua? Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang menghadap raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Si Absalom ini udah salah, sotoy, merasa gak bersalah lagi. Dia bilang loh, kalau aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati. Tapi kan orang-orang yang berani ngomong kayak gini kan gak beneran pikir dia bakal mati. Dia probably pikir dia gak salah. Nah tapi meskipun begitu di ayat berikutnya raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Beribu tahun setelah itu kan ada cerita, Tuhan Yesus cerita tentang prodigal son. The prodigal son juga lumayan parah tuh, jual hartanya ke kanan ke kiri. Tapi apa yang dibuat bapaknya waktu anaknya datang? Mencium anaknya. Somehow David 1000 tahun sebelum Yesus udah punya pikiran Kristus. Dia bisa mencium Absalom yang basically udah mengkhianati dia. Bunuh anaknya yang pertama, basically dia bunuh crown prince. Karena waktu itu kan mungkin belum ada cerita tentang Salomo gitu. Dia bunuh crown prince, dia kabur ke kakeknya. Tapi Daud terima dan Daud cium Absalom. Anyway, terus akhirnya dia baliklah nih ya ke Yerusalem. 5 tahun atau lebih setelah dia balik, dia kudeta Daud. Dia tiba-tiba ngumpulin
orang-orang diem-diem bilang suruh datang ke Hebron. Kalau gue kasih kode, lo semua teriak ya, hidup Raja Absalom. Kacau banget nih orang. Dia benar-benar menimbulkan keresahan dan kebingungan juga gitu di Israel. Ini gimana sih? Bukannya rajanya Daud, kenapa jadi rajanya Absalom? Gitu kan. Terus mungkin keadaannya agak mirip nih sama keadaan kita nih. Lagi rusuh Yerusalem. Semua ngeliat ke Daud. Kita ngapain nih gitu kan. Daud, a man of war himself, kalau dipikir-pikir bisa aja dong. Mana Absalom? Sini deh, udah beresin aja. Daripada ribet, gue bunuh lo. Dia bisa aja, dia punya bodyguard jago-jago banget. Ada Job, ada Abishai, ada ini dan lain-lain. Semua, bukan Abishai ya, siapa? Pokoknya rame deh. Rame-rame. Di 2 Samuel 15 ayat 15, para pegawai raja berkata kepada raja. 2 Samuel 15 ayat 15. Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Tapi Daud memilih untuk keluar sambil diam-diam dan sedih. Dikala-kala unrest, dikala semua lagi turmoil, semua tuh lagi ribet, Daud malah memilih untuk diam-diam aja keluar. Dia gak mau memakai skill dia sebagai man of war untuk menyelesaikan masalah ini. Di 2 Samuel 15 ayat 30 dibilang gini. Daud, ini waktu dia keluar dari dari Yerusalem. Dia keluar dari kota Daud. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Di bukit ini bukan ayat. Itu bukan ayat, Bu. Di bukit ini tuh aku yang bilang. Di bukit ini Daud tuh lagi dikasih tahu siapa aja yang mengkhianati dia, siapa aja yang temenan sama dia. 1000 tahun setelah itu, sama-sama di Bukit Zaitun, Yesus juga lagi mendengar siapa aja yang mengkhianati dia. Matius 26 ayat 30, sorry Bo ini gak ada di situ karena ini revisi Tuhan barusan. Matius 26 ayat 30 itu judulnya Petrus menyangkal Yesus. Jadi kok bisa nih keadaannya mirip banget. Sama-sama di Bukit Zaitun, sama-sama lagi dengar anaknya mengkhianati dia, sahabatnya mengkhianati dia. Yesus, Petrus mengkhianati dia. Nah, kalau reaksinya Yesus di Matius 26 ayat 36, jadi di ini tuh Yesus jalan ke Getsemani. Ternyata Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Di tempat Daud lagi jalan juga nih keluar. Tuhan Yesus berdoa gini kan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Daud di 2 Samuel 15, dia bilang ke Zadok, 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26. Jadi Tuhan Yesus lagi berserah nih, terserah jadi aja yang Tuhan mau gitu kan. Di 2 Samuel 15 ayat 25 dibilang gini, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Next. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. A man of war, berserah to the point of mati basically. Kalau Absalom jadi raja, Daud harus mati. Kok bisa satu konsepnya sama Tuhan tuh bisa ngeplok-ngeplok gitu loh. Sama-sama di Zaitun, sama-sama berserah. Obsesinya dia terhadap Tuhan itu membuat dia menjadi persis mindsetnya sama Tuhan. Nah, aku mau baca satu puisi nih ya, untuk supaya kita ngerti keadaan Daud saat itu. Jadi puisi ini dibuat sama John Piper.
tentang Absalom, tentang Daud dan tentang mamanya Absalom. Dia bikin settingnya tuh Daud lagi keluar dari Yerusalem, malam-malam di tengah kehebohan itu dia ada diskusi dengan mamanya Absalom. Aku minta tolong Rahman yang baca, soalnya aku nggak terlalu jago. Maakah berkata, Tuanku, sebenarnya engkau tak pernah menghendaki kematiannya. Aku melihat engkau menangis di kamarnya. Dan aku masih mengingat duka mendalam itu. Ketika engkau menetapkan bahwa Absalom meski penuh pengkhianatan boleh kembali ke Yerusalem, namun tidak di dalam istana. Tuanku melihat rencananya seperti kilat dari badai jauh yang akan datang dan membelah Yerusalem menjadi dua. Raja itu bagaikan malaikat yang memandang wajah Allah dan mengetahui hati serta pikiran musuh-musuhnya. Bukankah perempuan tua bijak dari Tekoa pernah berkata demikian? Dan merangkum dengan kata-kata ini. Tak ada sesuatu pun tersembunyi dari raja yang diurapi Tuhan. Engkau menangis dan membiarkan anak itu kembali. 2 tahun berlalu, namun meski air mata tercurah, tak sekalipun engkau menemuinya. Terbelah hatimu antara kerinduan dan kenyataan bahwa pengkhianatan telah berada di gerbangmu. Akhirnya hatimu luluh juga. Dan pada suatu malam, Yoab membawa Absalom menghadapmu. 5 tahun lamanya ia tidak datang. Di sana kulihat engkau memeluk putramu, menangis bahagia seakan ia tak pernah bersalah. Aku melihat engkau mencium wajahnya yang tanpa air mata, lalu melepaskannya pergi meski engkau tahu ia akan merebut hati orang Israel. Anak itu akan pergi, katamu padaku. Lalu aku tak akan melihat wajahnya lagi. Sedih banget nih keadaannya Daud. Dia udah tahu anaknya bakal betray dia, basically. Tapi dia tetap waktu anaknya datang, dia cium. Waktu anaknya mau pergi ke Hebron untuk betray dia bilang, go in peace. Daud gak ada intensi untuk bunuh Absalom sama sekali. Akhirnya setelah dia keluar dari Yerusalem, dia akan diserang nih sama Absalom. Absalom udah bawa prajurit, dia juga menyiapkan arminya dia. Di 2 Samuel 18 ayat 5. Dia lagi siapin nih tentara-tentara jagoan-jagoan dia yang udah ngalahin beruang lain semua. Tapi perintah Daud kepada Yoab, Abisai dan Itai. 3 orang yang bisa lawan ribuan orang. Perlakukan Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Bahasa Inggrisnya dibilang, the king commanded Joab, Abishai dan Itai. Zaman dulu komennya Daud itu udah kayak Tuhan dong. Dia bilang, be gentle with the young man Absalom for my sake. Such compassion. Pengampunan yang epic. Benar-benar rasa kasih yang besar banget. Sesuatu yang bisa dia buat karena dia udah pernah mengalami. Dia udah pernah rebel against God beribu-ribu kali mungkin. Yang gak ditulis di Alkitab. Tapi Tuhan mengampuni dia. And God was gentle to him. To have that mindset. Untuk memiliki pikiran yang sama kayak Tuhan gitu.
untuk mengasihi musuhmu. You know, waktu aku baca ayat dan cerita ini, aku mikir gimana caranya ya bisa jadi kayak Daud, persis sama kayak Yesus, mengampuni, mengasihi. Tapi yang aku gak sadar adalah di cerita ini aku itu Absalom. Aku mau jadi Daud tapi saat ini juga aku adalah Absalom. How many times, berapa kali aku udah mengkhianati Tuhan. Udah diampuni, mengkhianati lagi, diampuni, mengkhianati lagi. Yet his response, be gentle with my daughter Pika for my sake. Tuhan has been so gentle with us. He has been so gentle with us, so kind. Kita yang mestinya deserving that, kita yang mestinya deserving masuk penjara, hancur atau apa. Tapi just like David to Absalom, just seperti Daud ke Absalom, Tuhan minta supaya anakku ini diperlakukan dengan lunak. Yang sedih tentang Absalom adalah the ending of his life. Absalom itu kan cakep ya. Dia sangat bangga sama rambutnya. Dia bangga banget sama rambutnya. Ada ayatnya tuh di 2 Samuel 14 tentang dia kalau potong rambut, dia selalu timbang rambutnya dan dia pamerin, berat banget nih rambutku. Terakhir dia meninggal bukan karena orang bunuh dia. Baca ayat Bu, yang dia meninggal 2 Samuel 15. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya, tapi bahasa Inggris sebenarnya rambutnya pada pohon tarbantin itu. Sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarai berjalan terus. Apa yang dia hargain lebih dari segala-galanya, diri dia, rambut dia, itulah yang menjadi kehancuran dia. Yang dia worship more than anything, his perfect beauty, itu yang menjadi kehancuran dia. Kita maunya gimana nih? Kita mau suka diri kita atau kita mau suka Yesus? Di tengah-tengah keribetan kayak gini, pasti banyak banget nih. Oh, kita mestinya kayak gini, kita mestinya kayak gitu. Kita marah, kita ini, kita vandal gitu. Kita apa nggak tahu. Tapi bisa nggak kita punya reaksi seperti Yesus, seperti Daud. Yang anyway Tuhan tuh udah bilang, be gentle with my daughter Pika. Emang nih anak nakal banget, udah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi God's reaction tetap aja, be gentle with my daughter. Nah, I want to use this time, aku pengen pakai waktu ini supaya kita bisa declare lagi nih. Tuhan, kita mau worship Tuhan aja. Not ourselves, bukan kekuatan kita, bukan diri kita, tapi kita mau suka lagi sama Tuhan. Kita mau worship Tuhan lagi. Karena itu doang alat perang kita guys. Bukan kekuatan kita, bukan perkataan kita, tetapi Tuhan. But first, we need to like Him. We need to like Him. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you.
To worship you I live. To worship you I live to worship you. Declare this with your heart. Declare this with your heart and mouth. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. One more time. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Nothing else I wanna sing. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat-ingat kebaikannya guys. Ingat-ingat kebaikannya. That's the only way kita bisa balik ke worship Tuhan. Ingat-ingat kebaikannya aja. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. We sing oh. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dan kami cuma mau bilang Tuhan bahwa to worship you I live God. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami gak mau lagi Tuhan menyembah diri kami sendiri, menyembah apapun yang kami coba pikir lebih daripada-Mu Tuhan. We just want to declare Tuhan, kami mau katakan bahwa kami hidup untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus makin suka, makin sayang, makin adore, makin obsessed with you Jesus.
And kami mau Tuhan melihat diri kami memiliki reaksi-reaksi Yesus Tuhan. Justru di dalam kehebohan dunia ini Tuhan, di dalam kehebohan Indonesia Tuhan, kami mau Tuhan Yesus mempunyai reaksi-reaksi Kristus Tuhan. To be gentle and to be kind, to be forgiving and to be loving. Because Tuhan kalau bukan kami siapa yang akan kayak gitu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi suara-suaramu di tengah this turmoil Tuhan. Di tengah kehebohan ini Tuhan, biarlah kami menjadi suara-suaramu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena aku percaya khotbahnya selesai tapi Engkau terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, siapa diberkati pada pagi hari ini? Wow, thank you Pika, thank you. Biar kita tidak mencintai Tuhan saja tapi kita menjadi pelaku. Ya, kita boleh betul-betul mau melakukan perintah-perintahnya, mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit sharing tentang keadaan negara kita. Ini sepengetahuan saya aja. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang lebih tahu. Kita tahu negara kita adalah negara yang besar dan negara yang sangat kaya. Di Papua kita punya mineral yang luar biasa. Bukan saja emas, lebih daripada itu natrium, palladium. Banyak sekali mineral-mineral yang begitu diinginkan oleh orang-orang yang negara-negara besar. Di Sulawesi kita punya nikel yang begitu luar biasa, yang diinginkan juga dengan perkembangan zaman sekarang. Di Kalimantan kita punya yang namanya batu bara yang begitu luar biasa. Belum lagi rempah-rempahnya dan minyaknya di Natuna maupun minyak bumi kita sangat kaya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan sangat besar sekali. Orang sering membandingkan kok Indonesia susah banget diatur. Lihat tuh Singapura. Singapura is only an island state. Singapura itu kecil sekali, gampang banget aturnya. Indonesia sangat besar dan sangat kaya. Dan semakin maju sekarang, kita mulai berpikir untuk mulai mengelola kekayaan kita sendiri. Dulu kita melakukan apa yang kita lakukan, kita ekspor bahan mentahnya, raw material kita ekspor. Sehingga keuntungan kita tuh sangat sedikit, cuman jual bahan mentah. Tapi sekarang kebijakan Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, 10, 15, 20 tahun yang lalu, Indonesia mau mengelola hartanya dulu sehingga apabila kita jual, bukan jual bahan mentah, waktu kita jual sudah lebih dari bahan mentah, harganya itu lebih tinggi. Tapi akibatnya apa? Akibatnya banyak negara-negara yang merasa dirugikan karena mereka mau beli bahan mentah saja, nggak bisa lagi. Bahkan sekarang Indonesia di luar negeri sedang digugat di World Trade Organization-nya. Karena apa? Karena Indonesia tidak mau menjual bahan mentahnya. Dan ini merupakan hal-hal yang sangat besar sekali yang menginginkan supaya Indonesia ini hancur. Banyak negara-negara di luar yang menginginkan Indonesia terpecah-pecah seperti Uni Soviet pada saat itu. Terpecah-pecah menjadi negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Jawa, negara Indonesia Timur. Supaya apa? Supaya mereka lebih gampang lagi bisa menguasai mineral-mineral ini. Nah, mereka sedang berusaha Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk bisa memecah belah Indonesia. Tapi mereka nggak bisa datang dari luar ucuk-ucuk masuk terus memecah belah Indonesia, udah nggak laku lagi. Yang bisa dilakukan adalah mereka sedang menunggu sampai Indonesia sendiri membuat satu kesalahan. Dan waktu kita membuat satu kesalahan, disitulah mereka masuk. Cerita Daud Bapak Ibu sekalian. Waktu Daud melihat Batsheba, apakah Batsheba itu dari iblis? Orang Batsheba lagi mandi kok Bapak Ibu sekalian. Nggak ada urusannya sama iblis, Batsheba lagi mandi. Daud aja lagi di atas, Daud lihat.
Wah, cantik banget. Di situ mulai Daud jatuh. Nggak ada urusan iblis di situ. Orang Batsyeba lagi mandi, Daud lagi di atas. Tapi waktu pikirannya dia mulai jatuh dan dia mulai jatuh dalam dosa, dia panggil, dia undang, dia tidur, mulai lagi bagaimana cara untuk membunuh suaminya. Iblis mulai masuk, Bapak Ibu sekalian. Awalnya iblis nggak ngikut-ngikut. Begitu juga dengan Indonesia. Kalau saya lihat sekarang yang terjadi adalah karena kesalahan kita sendiri. Ada orang-orang jumawa yang ada di DPR itu dengan membangga-banggakan membagi-bagi uang rakyat. Sebenarnya rakyat lagi susah banget. Terjadilah hal yang seperti ini. Tapi justru pada kita nggak sadar waktu kita berantem ini masuklah unsur-unsur asing untuk memecah belah Indonesia. Mengkeoskan keadaan Indonesia. Dengan sistem-sistem yang dipakai sekarang. Hoax, TikTok, dan semua berita-berita yang akhirnya mengadu domba. Kesalahannya siapa? Kesalahan awalnya dari orang Indonesia sendiri. Karena itu orang Indonesia mengatakan, mana asingnya orang ini gara-gara Indonesia sendiri kok? Benar, ini gara-gara Indonesia. Tapi waktu kita lagi berantem, mereka masuk. Memecah belahnya di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan adalah, kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan bisa dipecah belah, Bapak Ibu sekalian. Kita harus tahu bahwa kita salah. Tapi kita jangan mau dipecah belah. Kita jangan mau sampai adanya katanya revolusi itu. Itu adalah bukan bagian yang baik untuk Indonesia. Sekarang lagi mau dibuat apa? Bukan antara DPR sama rakyat, bukan. Itu mengarahnya nanti antara kaya dan miskin. Nanti mulai masalah antara kaya miskin apa? Antara Chinese dan non-Chinese. Karena Chinese dianggap orang kaya dan non-Chinese adalah orang miskin. Itu nanti semua akan dibuat seperti itu. Diadu dombanya seperti itu. Apa kesalahannya dari luar negeri? Enggak, kesalahannya dari kita dulu. Tapi sekarang biarlah kita tahu, oke, kita yang salah, kita yang beresin dengan baik-baik. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mau kasih tahu. Kalau ada berita-berita jelek yang masuk dalam handphone kita, nggak usah kita sebarin lagi. Oke? Kita tahan, supaya apa? Justru itu akan membuat berita-berita negatif, yang akan membuat bangsa kita akan semakin chaos. Kalau kita dapat berita-berita jelek, keep it for ourselves. Udah, kita nggak usah bilang-bilang lagi. Dan kita terus berdoa untuk bangsa negara kita. Kita minta supaya pemimpin-pemimpin kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa permulaan pada hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita mulai hidup takut akan Tuhan. Supaya hikmat ilahi itu diberikan. Rahasia-rahasia yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud, diberikan juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa untuk bangsa negara kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Saya minta kita berdiri bersama-sama karena keadaan memang tidak lagi baik-baik saja. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami sangat mengasihi dan mencintai bangsa negara ini. Dan kami tahu bangsa negara ini mempunyai hati di dalam hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan Kau mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Oleh karena Tuhan kami berseru, Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan Engkau turunkan dari surga atas bangsa negara ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat kepada Presiden kami Bapak Prabowo. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin parlemen kami. Supaya Tuhan jauhkan mereka dari apa yang dikatakan keserakahan. Jauhkan mereka daripada ketamakan. Jauhkan mereka daripada kepentingan diri sendiri Tuhan. Tapi biarlah ada hati yang empati kepada rakyat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berikan rasa empati Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk rakyat Indonesia. Khususnya mereka yang membutuhkan jamahan pertolongan karena kemiskinan Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jauhkan semua tipu muslihat si jahat, tipu muslihat si iblis untuk mengacaukan bangsa negara Indonesia.
Dan kami berkatakan Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah dari sorga turun melingkupi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami Indonesia Tuhan. Ampuni Tuhan dosa bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan bangsa negara kami bangsa yang mencari Tuhan. Bangsa yang hidupnya takut akan Tuhan. Bangsa yang terus Tuhan mengejar akan Engkau Tuhan. Jatuh cinta kepada Engkau dan mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa berkati bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh perpecahan, roh-roh kekacauan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh yang akan mengacaukan bangsa Indonesia. Roh-roh penjarahan Tuhan Yesus, roh-roh pembunuhan Tuhan. Roh-roh yang akan mencuri, menjarah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan tidak berlaku atas bangsa ini Tuhan. Kami minta malaikat-malaikat dari surga turun Tuhan, menjagakan bangsa kami Tuhan. Tolong Tuhan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi aku berdoa biar Tuhan berikan hikmat kepada Presiden kami Bapak Prabowo. Tolong Presiden kami Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat kepada dia Tuhan. Untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk bangsa dan negara kami boleh diselamatkan. Kami melihat bangsa negara kami akan menjadi bangsa yang besar. Yang diberkati. Dan bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Biarlah cita-cita kami untuk menjadi Indonesia Emas 2045 terjadi. Bahkan beyond Tuhan akan menjadi bangsa yang besar yang diberkati oleh Tuhan. Rakyatnya akan makmur, rakyatnya akan sejahtera, rakyatnya hidup sentosa Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, bukan kuat dan gagah, tapi karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi dulu lagu Karena Kasihnya, apa namanya? Ingat kasihnya, ingat kasihnya, ingat kasihnya. Ayo Win, mantap Win. Ayo Josa, haleluya. Glory. Amin. Thank you Jesus. Yes, kasih-Mu Tuhan melingkupi Indonesia. Amin. Thank you Jesus. Yes. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Amin. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin, amin. Bapak yang baik, kami bersyukur kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kasih Tuhan tidak berkekurangan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Di dalam segala suasana keadaan yang sulit, tapi kami boleh hadir di sini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami boleh beribadah. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut untuk terus mengejar hidup melekat kepada Engkau. Karena Engkau Allah kami,
sudah mengalahkan dunia ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan dan hikmat dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. To be liking you more and more Tuhan. Terus menjadi bagian kehidupan kita. Bila tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Dan aku berdoa, biarlah pada saat seperti ini, perlindungan Tuhan menyertai setiap kami. Dimanapun kami berada, rumah tangga kami, keluarga kami terlindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. To be liking Jesus day by day. Amin. Shalom. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu.